Nah, saya lanjut part 2 dari ini hard disk drive 1980 sampai sekarang. Kapasitas besar dan makin murah. Sedangkan solid state drive 2000-an sampai sekarang, performa tinggi, waktu boot cepat dan transfer data kilat, membantu meningkatkan performa laptop dan PC secara signifikan. Flash memory tahun 2000-an sampai sekarang digunakan di USB card, HP, dan perangkat kecilnya. Dan bagaimana evolusi ini mengubah cara kita menyimpan data? Dulu data terbatas, harus simpan secara hati-hati di media kecil yang mudah rusak. Floppy. Kini, data bisa disimpan dalam jumlah besar, diakses cepat, dan disimpan di cloud atau di perangkat kecil yang bisa dimasukkan ke saku. Efek besar memungkinkan perkembangan multimedia, komputasi mobile, dan sistem operasi yang kompleks. Nah, nomor 9 dan 10 saya lanjut jelaskan bagaimana chat diimplementasikan dalam CPU dan manfaatnya terhadap proses komputasi. Diskusikan tentang penggunaan virtual memory dan dalam sistem komputer modern dan batasan-batasan yang ada pada penggunaan virtual memory. Cara mengimplementasikan chat dalam CPU dan manfaatnya. Implementasi chat dalam CPU. Cache adalah memori kecil yang sangat cepat yang dilempatkan di dekat atau dalam CPU. Cache biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan level. Level 1 paling kecil tercepat langsung terhubung ke core CPU. Level 2 lebih besar dari level 1 sedikit lebih lambat tapi tetap cepat. Level 3 bersifat bersama antar core, kapasitas lebih besar tapi lebih lambat dari level 1 dan level 2. CPU menggunakan algoritma prediksi dan manajemen cache, misalnya least recently use atau LRU untuk menyimpan data yang sering digunakan. Manfaat terhadap proses komputasi mengurangi waktu hasil data karena cache jauh lebih cepat daripada RAM. Meningkatkan efisien CPU karena CPU tidak perlu sering menunggu data dari RAM. Mengurangi bottleneck pada sistem, terutama saat menjalankan program berat atau multitasking. Contoh, saat CPU menjalankan perulangan atau operasi matematika berulang, data disimpan di cache sehingga proses jadi sangat cepat tanpa menunggu dari RAM. Oke, nomor 10, kegunaan dan batasan virtual memory dalam sistem komputer modern. Kegunaan virtual memory memperluas kapasitas memori efektif, memungkinkan sistem menjalankan aplikasi lebih besar dari RAM fisik, mendukung multitasking, karena masing-masing aplikasi seolah-olah memiliki ruang memori tersendiri, isolasi dan keamanan, karena memori tiap proses dipisah, sehingga mencegah satu proses mengakses memori yang lain. Pemanfaatan memori yang efisien dengan hanya membuat bagian penting aplikasi ke RAM, sisanya disimpan di disk sampai dibutuhkan. Batasan virtual memory lebih lambat dari RAM karena data dipindahkan ke dari penyimpanan sekunder, disk atau SD, swap atau pack file berlebihan dapat menyebabkan thrusting di mana sistem sibuk memindah-mindahkan data antara RAM dan disk, membuat kinerja anjlok, ketergantungan pada penyimpanan yang cepat jika storage lambat seperti HDD. Performa virtual memory juga lambat. Kesimpulan, virtual memory sangat berguna untuk menjaga sistem tetap berjalan saat RAM penuh tapi tidak bisa menggantikan kecepatan RAM asli. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Saya Arif Gaddafi. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kata seindah selain Orewan Naru.